Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jamilah dari jurusan Pendidikan Matematika Lokal C Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final test pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sari Indriani, SPD, MPD. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang bimbingan belajar. Yuk, simak materinya. Di sini saya menyediakan contoh kasus. Rido adalah seorang siswa kelas 6 SD di Bandung. Dia merupakan anak ketiga dari 6 orang anak Pak Kardi. Pekerjaan Pak Kardi ialah supir truk yang biasa mengangkat sayur mayur ke Jakarta. Ibunya juga sebagai pedagang kecil. Situasi ekonomi keluarga Pak Kardi boleh dikatakan kurang. Penghasilan Pak Kardi hanya cukup untuk makan saja. Untuk itu, anak-anaknya disuruh membantu bekerja mencari nafkah. Pulang sekolah, Rido bekerja sebagai pengantar koran. Kakaknya yang kedua sering sakit sehingga ia tidak tamat sekolah karena keluar dari kelas 5 tahun yang lalu. Rido dikenal sebagai anak yang kurang di kelasnya. Dia jarang mencatat pelajaran, tidak mau membawa pensil, buku, tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah, sering tidak masuk kelas, selalu murung, tidak mau bermain dengan kawan-kawannya dan mudah tersinggung. Angka rapotnya pun menurun dibandingkan angka-angka yang dicapai sebelumnya. Rido tergolong hanya anak yang rata-rata saja. Menurut guru kelas 1 dan kelas 2-nya, ia lambat bisa membaca dan berhitung. Nilai yang selalu baik yaitu 7 dan 8 diperolehnya dari kelas menggambar. Pernah tidak naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, selanjutnya kita analisis. Dari kasus tadi, kita mendapatkan masalah atau kesulitan yang dialami Rido yaitu yang pertama masalah kesulitan dalam belajar, yang kedua masalah penyesuaian diri dalam kehidupan sosial, yang ketiga masalah pribadi, di mana ada konflik dalam dirinya dan kurang percaya pada diri sendiri. Kemudian kita analisis latar belakang kenapa terjadi kasus tersebut. Yang pertama itu ada kekecewaan waktu tidak naik kelas. Yang kedua, situasi di rumah yang tidak memadai. Yang ketiga, ada bakat yang tidak dapat berkembang. Yang keempat, umur yang lebih tua dari kawan-kawannya dikarenakan tadi tidak naik kelas. Berdasarkan data dan kesimpulan sementara itu, kemudian kita bersama-sama dengan guru, kelas, dan kepala sekolah diadakan rapat atau pertemuan dengan semua guru di sekolah itu untuk membicarakan masalah tindakan selanjutnya. Pada kesempatan itu, guru pembimbing memberikan laporan mengenai data yang telah terkumpul dan kesulitan serta latar belakangnya. Kemudian dikemukakan pula kemungkinan-kemungkinan langkah selanjutnya, yaitu usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk memberikan bantuan. Pada pertemuan itu, semua guru memberikan sumbangan pikiran masing-masing baik mengenai data maupun mengenai langkah-langkah usaha memberikan bimbingan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tentang bimbingan belajar. Yang pertama, tentang pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dihadapi siswa, sehingga akan tercapai tujuan belajar yang diinginkan. Kemudian menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, tujuan pelayanan bimbingan belajar secara umum adalah membantu murid-murid agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya, mencapai perkembangan yang optimal. Adapun langkah-langkah dalam bimbingan belajar yaitu ada 5. Yang pertama, langkah identifikasi kasus, di mana pembimbing mencatat kasus-kasus yang perlu mendapat bimbingan dan memilih kasus mana yang akan mendapat bantuan terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu langkah diagnos. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi kasus dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Langkah ketiga, langkah prognosa. Langkah ini merupakan langkah untuk menetapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan dilaksanakan untuk membimbing kasus. Sedangkan langkah yang keempat, langkah terapi, yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan.
Langkah ini merupakan pelaksanaan apa-apa yang ditetapkan dalam langkah pragnosa. Langkah terakhir yaitu langkah evaluasi dan follow up. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah langkah terapi yang telah dilakukan telah mencapai hasilnya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan individual anak. Sunarto dan B. Agung Hartono mengkategorikan variasi individual sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, seperti jenis kelamin, berat badan, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, di mana yaitu status ekonomi yang sering berpengaruh, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Dan yang kelima yaitu perbedaan kecakapan atau kepribadian di sekolah. Nah, selanjutnya peranan guru dalam bimbingan belajar. Dalam proses belajar mengajar, tentunya guru itu tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan mendidik moral peserta didiknya. Akan tetapi, guru juga mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar yang baik bagi peserta didiknya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun beberapa hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab guru dalam bimbingan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan memahami setiap peserta didik. Yang kedua, memiliki kecakapan melakukan bimbingan. Yang ketiga, membantu mengatasi masalah peserta didik. Yang keempat, melaksanakan evaluasi. Nah, dari materi dan kasus yang telah ada, kita akan mencari solusi apa yang cocok untuk kasus Ridho yang tadi. Jenis atau bantuan yang akan diberikan kepada Ridho ialah yang pertama, bimbingan dalam hal kesulitan belajar. Yang kedua, bimbingan penyesuaian diri terutama dalam kehidupan sosialnya. Yang ketiga, bimbingan pribadi dalam penyelesaian konflik pribadi. Adapun langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk Ridho yaitu yang pertama, mengadakan wawancara khusus dengan kasus secara teratur dan sistematis. Yang kedua, mengadakan pendekatan dengan orang tuanya untuk memperoleh pengertian yang sebaik-baiknya dari orang tua. Hal ini kita lakukan dengan mengunjungi rumah atau pemanggilan orang tua ke sekolah. Yang ketiga, mengikutsertakan kasus dalam kegiatan-kegiatan kelompok seperti diskusi, kerja kelompok, dan sebagainya supaya dia tidak hanya berdiam diri di dalam kelas, tetapi ikut aktif. Yang keempat, mengadakan kunjungan atau karya wisata ke objek-objek tertentu supaya tidak bosan. Yang kelima, yaitu memberikan bantuan secara khusus dan individual dalam belajar, terutama untuk mata pelajaran yang Ridho tersebut kurang. Yang terakhir yaitu memberikan informasi atau keterangan-keterangan baik tentang pendidikan maupun tentang pekerjaan kepada murid secara kelompok ataupun individu. Nah, setelah dilakukan langkah-langkah tadi, maka kita mendapatkan kesimpulan. Dengan kata lain, kesulitan belajar Ridho telah sebagian dapat teratasi. Ia telah berhasil memperoleh harga dirinya sehingga ia dapat menyesuaikan diri yang lebih baik dalam kelompoknya. Pertentangan batin yang terjadi karena sikap ayah dan ibunya telah dapat diselesaikan karena ada pengertian dari kedua orang tuanya. Mungkin itu saja. Demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.